Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama aku Mutia Ramawati dengan NIM 22043050. Aku dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Di sini aku mau membahas materi hukum bisnis dan regulasi. Jadi yang akan kita bahas pada materi ini diantaranya adalah hukum dan masyarakat, sistematika hukum, hukum bisnis, subjek hukum dan juga objek hukum, sumber hukum, dan yang terakhir sistem hukum yang ada di Indonesia. Pembahasan yang pertama adalah mengenai hukum dan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang secara mutlak artinya hanya bisa hidup di dalam kelompok masyarakat yang tentunya harus berkualitas, terorganisasi, dan terarah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan sebuah hukum norma atau kaidah sosial untuk mengatur masyarakat di dalamnya. Norma atau kaidah sosial adalah pedoman atau petunjuk hidup manusia untuk berperilaku di dalam masyarakat agar terhindar dari kerugian diri maupun orang lain. Sedangkan norma atau kaidah sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah norma atau kaidah sosial berdasarkan aspek pribadi. Contohnya norma agama dan norma kesusilaan. Kemudian ada norma atau kaidah sosial berdasarkan aspek antar pribadi. Contohnya norma kesopanan dan norma hukum. Selanjutnya ada 4 jenis norma. Yang pertama, norma agama atau norma kepercayaan. Norma ini berisi larangan-larangan, perintah, ataupun anjuran yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu norma peraturan yang berpangkal pada hati nurani manusia. Kemudian yang ketiga adalah norma sopan santun. Norma ini berisi aturan hidup yang ditujukan pada sikap manusia. Terakhir, norma hukum yaitu aturan yang dibuat resmi oleh perangkat negara yang sifatnya mengikat dan memaksa. Kemudian kita akan membahas mengenai sistematika hukum. Ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama, hukum publik. Menurut Kansil, dalam pengantar ilmu hukum, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan warga negaranya. Hukum publik dibedakan menjadi 4, yaitu hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Yang pertama kita akan membahas hukum tata negara dulu. Hukum tata negara itu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara. Kemudian hukum pajak adalah suatu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Kemudian yang ketiga, hukum pidana. Hukum itu yang di dalamnya terdapat larangan dan terdapat pidana atau hukuman terhadap para pelanggarnya. Kemudian hukum administrasi negara. Hukum ini adalah hak dan kewajiban dari pemegang kuasa negara. Selanjutnya adalah hukum privat. Menurut Kansil, hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Hukum privat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum sipil atau perdata, kemudian hukum dagang. Hukum sipil atau perdata, dia mengatur penegakan hak-hak individu. Sedangkan hukum dagang atau hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya dalam bidang perniagaan. Masuk pada pembahasan hukum bisnis. Hukum bisnis adalah kaidah atau aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang isinya mengatur hak dan kewajiban dalam kegiatan perdagangan maupun industri yang terikat dalam perjanjian bisnis dan memiliki motif untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Selanjutnya, subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum merupakan suatu hal dalam hukum yang membahas mengenai wewenang atas hak dan kewajiban untuk bertindak. Sedangkan objek hukum adalah suatu hal yang sifatnya membantu subjek hukum atau suatu hal yang dapat dilakukan oleh subjek hukum atau dengan kata lain hak yang dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum. Jadi kesimpulannya adalah subjek hukum merupakan suatu yang membahas wewenang, sedangkan objek hukum adalah hak dalam wewenang yang dikuasai oleh subjek hukum. Ada 6 jenis yang termasuk ke dalam sumber hukum. Di antaranya adalah undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat,
doktrin, dan yang terakhir adalah perjanjian. Undang-undang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Kebiasaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jurisprudensi adalah keputusan hakim untuk menghadapi perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang. Sedangkan traktat adalah perjanjian antar negara yang dituang ke dalam bentuk tertentu. Doktrin adalah pernyataan yang dituang ke dalam bahasa oleh semua ahli hukum. Dan yang terakhir, perjanjian. Perjanjian sebagai sumber perikatan. Pembahasan terakhir kita adalah mengenai sistem hukum di Indonesia. Yang pertama adalah materi hukum atau tatanan hukum. Di dalamnya meliputi perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian hukum, dan pengembangan hukum. Untuk membentuk materi hukum, maka diperlukan politik hukum yang telah ditetapkan seperti aparatur hukum, yaitu pihak yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum. Kemudian pendidikan hukum, lalu budaya hukum yang banyak dianut oleh masyarakat, bahkan para pejabat perangkat negara. Dan terakhir, sarana dan prasarana hukum. Di dalamnya meliputi hal-hal bersifat fisik. Oke, selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah mengenai lembaga penjaminan. Jadi yang akan kita bahas pada materi ini diantaranya adalah lembaga penjaminan, ruang lingkup hukum penjaminan, macam-macam jaminan, dan lembaga jaminan yang ada di Indonesia. Pembahasan yang pertama adalah mengenai lembaga penjaminan. Sesungguhnya telah ditentukan adanya suatu lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah dan lembaga hak jaminan tersebut atau disebut hak tanggungan. Bunyi aturan dasar pokok-pokok agraria tersebut diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup hukum jaminan. Jadi, hukum jaminan itu adalah hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan. Di dalamnya mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur. Hukum jaminan meliputi hak jaminan benda bergerak, contohnya adalah hak tanggungan. Dan hak jaminan benda tak bergerak, contohnya adalah gadai dan fidusia yang kemudian juga akan kita bahas. Nah, untuk jenis jaminan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan atau personal guarantee adalah sebuah perjanjian antara kreditur dengan debitur. Sedangkan, jaminan kebendaan adalah sebuah tindakan penjaminan yang dilakukan kreditur kepada debitur atau antara kreditur dengan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban si debitur. Lembaga jaminan di Indonesia yang pertama adalah hak tanggungan. Hak tanggungan merupakan hak yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Ciri-ciri hak tanggungan adalah memberikan kedudukan yang diutamakan, atau dengan kata lain mendahului pemegangnya. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Kemudian mengikuti objek yang dijamin dalam siapapun objek itu berada. Hal ini tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan. Lalu, memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kapasitas hukum kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada 3 asas hak tanggungan, yaitu yang pertama asas publisitas, yang tertuang dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, dan menyatakan bahwa pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertahanan. Kemudian asas spesialitas, yang membahas ketetapan isi yang sifatnya wajib yang tertuang di dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Kemudian yang terakhir, asas tak dapat dibagi-bagi, yang menyatakan bahwa hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi kecuali ada dalam perjanjian. Pernyataan itu sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Dan yang menjadi objek tanggungan adalah hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pakai atas tanah milik, hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang ada. Kemudian, objek terakhir adalah rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun tersebut.
Kemudian proses pembebanan hak tanggungan. Ada dua, yang pertama tahap pemberian hak tanggungan dan tahap pendaftaran. Tahap pemberian hak tanggungan yaitu pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Lalu tahap pendaftaran adalah tahap pembuatan buku tanah hak tanggungan dan mencatat dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat atas hak tanah yang bersangkutan. Lalu, Akta Pemberian Hak Tanggungan atau APHT. Menurut pasal 11 ayat 1, Akta Pemberian Hak Tanggungan harus dan wajib memuat hal-hal seperti identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan, domisili pihak-pihak terlibat, penunjukan secara jelas utang, nilai tanggungan, dan uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan. Hak tanggungan dapat dihapus dengan alasan sesuai yang tertuang dalam pasal 18 ayat 1, yaitu hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan, dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Masuk pada pembahasan eksekusi hak tanggungan. Jadi, eksekusi hak tanggungan itu adalah sebuah kejadian apabila debitur cedera janji, maka objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pemegang hak tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan hutang dengan hak mendahului dari kreditur lainnya. Pernyataan ini terdapat dalam pasal 21 ayat 1. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai gadai. Menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang lain yang mengatasnamakannya. Nah, jaminan gadai ini dilakukan oleh lembaga pegadaian. Jadi, pegadaian itu adalah suatu lembaga keuangan, bukan bank, yang memberikan kredit kepada masyarakat yang bercorak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1950. Lalu, ada dua tahap untuk terjadinya gadai. Tahap pertama adalah perjanjian pinjaman uang dengan janji sanggup untuk memberikan benda bergerak sebagai jaminannya, bersifat konsesuil dan obligator. Tahap yang kedua adalah penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai. Gadai bersifat menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Lalu, tujuan dari gadai adalah untuk melaksanakan dan menunjang pelaksana kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Yang kedua, pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Tahap-tahap kegiatan usaha dalam pegadaian. Yang pertama, calon peminjam atau calon debitur harus menyerahkan barang bergerak miliknya atau orang lain. Barang yang diserahkan harus disertai keterangan mengenai identitas peminjam dan tujuan penggunaan kredit. Kemudian, barang atau jaminan tersebut ditaksir oleh juru taksir dan ditentukan harganya. Lalu, peminjam dapat langsung menerima pinjaman dari kasir. Masuk pada pembahasan fidusia. Jadi, jaminan fidusia ini adalah hak jaminan atas benda bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Prinsip fidusia yang pertama adalah pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. Lalu, hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wan prestasi dari pihak debitur. Kemudian, apabila utang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia mesti atau harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. Yang terakhir, jika hasil penjualan barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus diberikan kepada pemberi fidusia. Menurut Munir Fuadi, syarat sah peralihan dan pemberian hak dalam fidusia dilakukan melalui 3 fase yang dikenal dengan constitutum possessorium, yang terdiri dari 3 fase yaitu fase perjanjian obligator, fase perjanjian kebendaan,
dan fase perjanjian pinjam pakai. Nah, fase perjanjian obligator adalah suatu perjanjian di mana seseorang harus atau diwajibkan membayar atau menyerahkan sesuatu. Fase perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk mengadakan, mengubah, dan menghapuskan hak-hak kebendaan. Sedangkan fase perjanjian pinjam pakai adalah perjanjian di mana pihak yang satu menyerahkan barang untuk dipakai secara cuma-cuma kepada orang lain dengan syarat pihak yang menerima akan mengembalikan barang setelah waktu yang ditentukan. Akta dan jaminan fidusia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus berupa akta notaris, harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dan harus berisi sekurang-kurangnya mencakup identitas pemberi dan penerima fidusia, menyantumkan hari, tanggal, dan jam pembuatan akta fidusia, nilai penjaminannya, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia dapat dihapus karena beberapa alasan, yaitu hapusnya utang yang dijamin oleh jaminan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, dan musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia. Terdapat 3 eksekusi fidusia. Yang pertama, secara flat eksekusi, yaitu melalui penetapan pengadilan. Yang kedua, secara berat eksekusi, yaitu dengan menjual benda yang dijadikan objek jaminan fidusia di depan pelanggan umum tanpa memerlukan penetapan pengadilan. Yang ketiga adalah dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur sendiri. Baiklah, selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah mengenai kontrak bisnis. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai kontrak bisnis, resiko wan prestasi, jenis kontrak, dan perjanjian menurut prinsip syariah. Apa itu kontrak bisnis? Jadi, kontrak bisnis atau perjanjian bisnis adalah perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya, dan mereka mempunyai nilai komersial. Apa itu risiko wan prestasi? Jadi, wan prestasi sendiri adalah risiko wajib yang harus dihadapi oleh pihak terlibat dalam perjanjian, terutama perjanjian yang melibatkan uang. Faktor penyebab terjadinya risiko wan prestasi adalah debitur melakukan kelalaian, lalu terjadinya kondisi memaksa. Contohnya adalah seperti adanya peristiwa yang membinasakan benda objek perikatan dan peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi. Ada 4 jenis-jenis kontrak. Yang pertama adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini dibedakan menjadi 2, yaitu perjanjian kredit uang yang berupa perjanjian kartu kredit, dan perjanjian kredit barang yang berupa perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna usaha. Yang kedua adalah perjanjian leasing atau kredit barang. Perjanjian ini adalah perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara berangsur dan hak atas milik barang itu beralih kepada pembeli setelah angsuran lunas dibayar. Yang ketiga adalah keagenan dan distributor. Di dalamnya terdapat hubungan yang dibangun melalui mekanisme layanan lepas jual. Nah, di sini hak milik atas produk yang dijual agen tidak lagi berada pada prinsipal, melainkan sudah berpindah kepada agen karena agen telah membeli produknya. Yang keempat adalah perjanjian franchising dan lisensi. Franchise adalah pembeli dari merek. Yang keempat adalah perjanjian franchising dan lisensi. Franchise adalah pemilik dari merek dagang yang memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menjadi member pelayanan dari produk di bawah nama franchisor. Yang keempat adalah perjanjian franchising dan lisensi. Franchise adalah pemilik dari merek dagang yang memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menjadi member pelayanan dari produk di bawah nama franchisor. Selanjutnya adalah perjanjian menurut prinsip syariah. Menurut pasal 1320 KUHP, ada 4 syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek, dan sebab yang halal yang berhubungan dengan isi perjanjian. Nah, dari keempat syarat sah tadi, yang termasuk ke dalam syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak terlibat. Sedangkan objek perjanjian dan sebab yang halal adalah syarat objektif. Jika keempat syarat tadi tidak terpenuhi, maka akan berujung pada pembatalan perjanjian. Kemungkinan hanya itu pembahasan materi dari aku.
Semoga penjelasan yang aku bagikan dapat dengan mudah dimengerti dan teman-teman dapat memahaminya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.